Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Alifa. Saya dari D3 Usaha Perjalanan Wisata Semester 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Topik pertama yaitu buku kerja membangun usaha yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis atau business plan, produk atau jasa konsultasi yaitu usaha perjalanan wisata budaya, penyusun rencana bisnis Laili Nurul Afifah dengan NIM 231031 kelas D3 Usaha Wisata. Yang pertama yaitu ada deskripsi usaha, A. Data perusahaan, nama usaha yaitu Culture Travel, dan dengan tempatnya ada di Jakarta, Indonesia. Basis usahanya usaha perjalanan wisata berbasis budaya dan pengalaman lokal atau cultural and experiential tourism. Bentuk usahanya dalam bentuk CV. B. Data pengusaha, nama Laili Nur Afifah, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Agustus 2003, pendidikannya yaitu D3 Usaha Wisata, kualifikasi profesi yaitu memiliki pengetahuan dasar pariwisata, perencanaan perjalanan wisata, pelayanan pelanggan, serta pemasaran digital. C. Struktur organisasi. Di sini ada pemimpin perusahaan yaitu direktur sebagai pemimpin utama. Lalu bagian operasi produksi yaitu staff operational and tour planner. Lalu bagian jaminan mutu, quality control and customer service. Lalu D. Alasan memilih bisnis ini yaitu bisnis paket budaya dipilih karena memiliki potensi yang sangat besar dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal. Lalu tren wisata juga saat ini mengarah kepada pengalaman yang autentik dan edukatif. Selain itu, usaha ini juga mendukung pelestarian budaya, melibatkan masyarakat lokal, serta peluang pasar yang berkelanjutan. Lalu ada juga analisa pemasaran. Produknya, paket wisata budaya domestik dan internasional seperti desa adat, seni tradisional, festival budaya, dan pengalaman lokal. Lalu lokasi atau distribusinya, pemasaran dilakukan secara online melalui media sosial dan website, serta kerjasama dengan komunitas dan sekolah. Harganya itu disesuaikan dengan target pasar milenial dan Gen Z, terjangkau namun tetap kompetitif dengan kualitas layanan yang terbaik. Promosinya kita dilakukan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, website, serta kolaborasi dengan konten kreator dan komunitas traveling. Yang ketiga ada analisis operasional. A. Desain produk, yaitu nama produk atau jasa paket wisata budaya atau local experience trip. Lalu yang kedua, karakteristik produk atau jasa. Yang pertama ada berbasis pengalaman langsung. Yang kedua, kita akan berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal sekitar. Lalu yang ketiga ada kelompok kecil atau small group. Lalu juga yang keempat juga ada edukatif dan autentik. Lalu manfaat produknya itu memberikan pengalaman wisata yang penuh makna, lalu menambah wawasan budaya serta mendukung ekonomi lokal. Proses produksinya dimulai dari perencanaan paket wisata seperti pemesanan transportasi dan akomodasi, koordinasi dengan mitra lokal, pelaksanaan perjalanan wisata, hingga evaluasi dan pelayanan pasca perjalanan. Lalu keempat, ada analisis peluang pasar dan pesaing. A. Analisis peluang pasar. Peluang pasar usaha perjalanan wisata budaya itu cukup besar seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata berbasis pengalaman atau experience based tourism. Lalu wisatawan juga khususnya di generasi milenial dan Gen Z cenderung mencari perjalanan yang tidak hanya bersifat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai edukasi, interaksi sosial, serta pemahaman budaya lokal. Perkembangan teknologi digital dan media sosial pun juga membuka peluang
pemasaran yang sangat luas dengan biaya yang relatif rendah, serta dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata dan pengembangan wisata desa wisata untuk menjadikannya peluang strategis bagi usaha perjalanan wisata yang berfokus pada seni dan budaya lokal. Lalu B, tingkat persaingannya ini tergolong sangat tinggi untuk usaha wisata berbasis budaya karena terdapat banyak biro perjalanan yang sudah menawarkan paket wisata yang serupa. Namun, sebagian besar pesaing masih berfokus pada wisata massal dan destinasi yang sangat populer, sehingga peluang diferensiasi masih terbuka dengan menawarkan konsep wisata budaya yang unik, autentik, serta melibatkan komunitas lokal. Lalu usaha perjalanan wisata juga dapat memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan pesaing. Pelayanannya juga yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan promosi digital yang efektif menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan. Lalu yang kelima ada analisis keuangan. Yang pertama itu analisa biaya usaha. Biaya tetapnya di sini pertama ada sewa kantor atau tempat usaha dalam unitnya atau jumlahnya 1 dengan harga 25 juta. Masa pakainya sekitar 1 tahun. Lalu yang kedua penyusunan peralatan kantor. Jumlah atau unit 1 set 350 juta. Masa pakainya asumsi sekitar 10 tahun. Lalu penyusutan 35 juta, penyusutan per bulannya 2.916.697 rupiah. Lalu ketiga ada asuransi usaha atau karyawan, jumlah atau unitnya 1 dengan harga 4 juta, jumlahnya 4 juta, masa pakainya 1 tahun. Lalu sebagian beban gaji tetap atau admin dan manajer, jumlahnya 30 juta dalam estimasi. Lalu dalam setahun. Yang kelima beban perlengkapan kantor tetap yaitu 10 juta estimasinya. Masa pakainya sekitar 1 tahun. Lalu biaya listrik dan internet tetap di harga 6 juta dalam 1 tahun. Totalnya di sini semua jumlah harga 425 juta, lalu penyusutan per bulannya itu total di harga 2.916.667 rupiah. Lalu ada biaya variabel. Yang pertama sini ada bahan baku atau pokok seperti tiket pesawat, hotel, visa mitra, estimasi per pax. Lalu juga yang kedua ada bahan pendukung yaitu seperti souvenir saat trip, dokumentasi, snack per trip dengan jumlah harga 9.500.000. Dan yang ketiga tenaga kerja seperti ada guide, sales komisi, supir per trip dengan harga 65 juta sebagian dari beban gaji. Jika ditotal semuanya 74.500.000. Lalu ada juga biaya variabel per bulan yaitu 6.208.333 rupiah. Lalu di sini juga ada yang C, biaya lain-lain per bulan. Pertama transportasi, lalu kedua promosi satu paket besar per unitnya per paket dengan jumlah harga 1.250.000 rupiah atau per 1 tahun itu atau 12 bulan 15 juta. Lalu di sini ada listrik dengan harga 500.000, internet dan telepon 300.000, lain-lain kecilnya 200.000. Di total semuanya ada di 2.250.000. Lalu di sini ada penerimaan pendapatan atau rasio usaha. Yang pertama ada 120 paket wisata itu di total per tahunan dengan harga per unit 2.250.000 dengan penerimaan per hari 739.726 rupiah, penerimaan per bulan 22.500.000. Di total penerimaan per bulan yaitu 22
Rp2.500.000. Lalu di sini ada pendapatan atau laba per bulan dengan total revenue dikurang total cost, 22.500.000 dikurang 2.250.000 yaitu Rp20.250.000. Di sini ada juga analisis SWOT. Yang pertama strength, yaitu pertama konsep wisata budaya dan pengalaman lokal yang unik. Lalu yang kedua ada menyasar pasar milenial dan Gen Z. Lalu yang ketiga ada fleksibel dalam pengemasan paket wisata. Lalu yang terakhir juga ada menggunakan media digital sebagai sarana promosi. Lalu ada weakness. Yang pertama yaitu modal usaha terbatas, kedua brand masih baru dan belum dikenal luas. Lalu yang ketiga ketergantungan pada mitra lokal. Lalu ada opportunities, tren wisata berbasis pengalaman dan budaya. Lalu di sini dia juga ada threat, yaitu yang pertama persaingan dengan travel online besar. Lalu yang kedua perubahan kondisi ekonomi dan cuaca. Yang terakhir ketidakpastian jumlah wisatawan. Dengan kesimpulan, berdasarkan analisis SWOT, usaha Kultur Travel memiliki peluang besar untuk berkembang karena konsep wisata budaya yang sesuai dengan tren pasar, dengan pengelolaan biaya yang baik dan strategi promosi digital yang tepat. Lalu usaha ini juga dinilai layak untuk dijalankan. Lalu ada di topik kedua yaitu konsep bisnis atau model kanvas. Yang pertama segmen pelanggan. Di segmen pelanggan ini kita dari millennials dan Gen Z yang berusia 20-25 tahun, pekerja muda, mahasiswa digital nomad yang menyukai slow travel, pengalaman autentik dan konten media sosial. Lalu yang kedua ada nilai atau solusi, yaitu menyediakan paket wisata budaya berbasis pengalaman langsung atau experience based travel yang autentik, edukatif, dan berkelanjutan. Yang ketiga ada komunikasi dan distribusi, yaitu kita akan berkomunikasi atau berdistribusi langsung dengan website, Instagram, TikTok, YouTube, Google Ads, kolaborasi influencer, pameran pariwisata, komunitas kampus, dan brosur digital. Lalu yang keempat, tipe relasi dengan pelanggan, yaitu interaktif melalui media sosial, konsultasi melalui online, layanan personal, dan pemberian testimoni serta umpan balik pasca perjalanan. Lalu yang kelima, aliran penghasilan didapatkan dari penjualan paket wisata domestik dan outbound, workshop budaya dan merchandise atau kerajinan lokal. Yang keenam, ada sumber daya kunci yaitu tim kreatif atau tour planner dan pemandu wisata, konten digital, jaringan komunitas lokal, sistem booking online, lalu kita akan berkolaborasi langsung dengan UMKM setempat atau seniman yang ada di destinasi tersebut. Lalu di sini yang 7 ada aktivitas kunci, yaitu merancang paket wisata budaya, promosi digital, koordinasi perjalanan, edukasi budaya, dan membangun kemitraan lokal. Lalu yang ke-8 partner kunci dari model kanvas ini, yang pertama ada komunitas budaya lokal, homestay, seniman, pemandu lokal, influencer, maskapai penerbangan, UMKM. Lalu yang terakhir di nomor 9 ada struktur biaya, yaitu modal awal atau legalitas peralatan promosi, biaya operasional bulanan atau gaji, sewa coworking space, pemasaran, dan yang terakhir ada biaya paket wisata. Lalu sini saya akan membahas topik ketiga yaitu menganalisa industri dan kompetitor, yaitu produk atau jasa konsultasi, Kulturify Travel atau wisata budaya dan edukasi, dan analisis industri dan kompetitor yaitu Lailun Alfifa, NIM 231031000711 dengan kelas D3 Usaha Wisata. Yang pertama kecenderungan atau tren pada industri. Yang pertama ada kecenderungan tren lingkungan dikarenakan peningkatan income penduduk, biaya logistik, peningkatan kesehatan, perkembangan teknologi.
Di peningkatan income penduduk ini, dia berstatus sedang, lalu biaya logistik berstatus sedang, peningkatan kesehatan berstatus tinggi, perkembangan teknologi berstatus tinggi. Lalu rekomendasi di sini yaitu Culturify Travel disarankan untuk memanfaatkan kecenderungan meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata budaya dan edukatif dengan mengembangkan paket wisata berbasis pengalaman autentik yang menonjol langsung dengan nilai budaya lokal, lalu peningkatan pendapatan masyarakat dan kesadaran akan kualitas pengalaman wisata dapat dimanfaatkan dengan menawarkan layanan yang bernilai tambah seperti aktivitas interaktif, workshop budaya, dan edukasi langsung di destinasi tersebut. Lalu ada tren bisnis atau startup digital media, copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, jasa internet marketing, atau produk atau jasa sektor real. Di sini berstatus sedang. Rekomendasinya di sini itu disarankan untuk memanfaatkan trennya bisnis digital dengan mengoptimalkan digital marketing melalui media sosial seperti website dan platform pemesanan online untuk menjangkau pasar yang lebih luas, pengembangan konten kreatif seperti video edukasi budaya, storytelling destinasi, dan pengalaman wisata berbasis lokal yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen khususnya di generasi milenial dan Gen Z. Lalu yang kedua ada 5 model kekuatan kompetitif, yaitu bersifat sedang. Yang pertama ada persaingan di antara yaitu bersifat sedang. Terus daya tawar pembelinya juga sangat tinggi, daya tarik pemasok sedang, ancaman pemain penggantinya sedang, ancaman pemain barunya tinggi. Rekomendasinya melalui pengalaman budaya eksklusif, storytelling lokal, dan kolaborasi dengan komunitas setempat. Lalu yang 3 ada jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan, yaitu yang pertama industri yang sedang berkembang, ancamannya sedang. Lalu rekomendasinya disarankan memanfaatkan pertumbuhan industri pariwisata budaya dan edukasi dengan menghadirkan produk wisata yang inovatif dan berbasis pengalaman autentik. Lalu perusahaan juga perlu fokus pada pengembangan paket wisata tematik, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing pada pasar. Lalu ada industri terfragmentasi, ancamannya rendah. Lalu rekomendasinya dalam kondisi industri yang terfragmentasi ini perlu menerapkan strategi yang harus diferensiasi melalui keunikan konsep wisata budaya, kualitas pengalaman pelanggan, serta kolaborasi dengan komunitas lokal setempat. Lalu juga penguatan branding dan konsisten layanan terhadap untuk menjadikan kunci untuk membedakan perusahaan dari pesaing yang memiliki ukuran dan layanan yang serupa. Lalu industri yang sudah matang juga di sini ancamannya sedang. Direkomendasikan untuk menghadapi industri yang sudah matang, lalu disarankan untuk melakukan inovasi dan produk dan layanan. Secara berkelanjutan seperti penambahan nilai edukatif, personalisasi perjalanan, serta peningkatan kualitas hubungan dengan pelanggan dengan berstrategi efisiensi operasional dan loyalitas pelanggan juga perlu diterapkan untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Lalu juga industrinya menurun dengan ancaman sedang. Rekomendasi dalam kondisi ini disarankan untuk melakukan diversifikasi produk dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar yang lebih spesifik,
Perusahaan juga perlu fokus pada efisiensi biaya, inovasi paket wisata bernilai tambah, serta pemanfaatan saluran digital untuk mempertahankan minat pelanggan dan menjaga keberlanjutan usaha. Lalu yang terakhir ada industri global. Ancamannya sedang. Di sini disarankan untuk menyesuaikan produk dan layanan dengan standar internasional serta memperkuat kerjasama dengan mitra global, pemanfaatannya melalui platform digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan promosi wisata budaya Indonesia ke pasar internasional, dan meningkatkan daya saing dan memperluas memperluas pasar di global. Lalu di keempat ini ada kompetitor. Lalu di sini ada kompetitor langsung, yaitu ancamannya sedang, kompetitor tidak langsung sedang, kompetitor mendatang itu tinggi dengan rekomendasi bangun brand kuat dan loyalitas pelanggan melalui pengalaman unik. Lalu yang kelima ada sumber intelijen kompetitor. Yang pertama, checklist menghadiri konferensi dan pameran pada dagang. Lalu yang kedua, checklist mempelajari webnya kompetitor. Lalu yang ketiga, atur alarm email Google dan Yahoo. Lalu yang selanjutnya, checklist baca buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan industri. Lalu yang terakhir, checklist membicarakan kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk kita sebagai lawan dari produk pesaing kita. Lalu yang keenam ada kisi-kisi analisis kompetitif. Itu yang pertama, bagaimana melawan pesaingnya. Yang pertama, checklist amati dan pelajari saingan usaha kita. Selanjutnya ada juga checklist kuatkan karakteristik usaha kita. Checklist cari mitra usaha untuk penguatan. Checklist memberi potongan harga atau diskon. Lalu tingkatkan dan perbaiki komunikasi kepada konsumen dan harus bersikap jujur. Lalu selanjutnya ada gagasan bagi pasar untuk dikejar, yaitu jujur dan realistik, berpikir outside the box, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan ada juga sumber utama keunggulan kompetitifnya, yaitu kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat, lalu akses ke properti intelektual, hak jual kembali atau distribusi eksklusif, kepemilikan peralatan modal, lalu juga biaya rendah atau volume produksinya tinggi, faktor-faktor ekonomi, manajemen basis data yang unggul dan kemampuan pemrosesannya data, lalu strategi pemasaran yang kuat, akses modal kerja, tim manajemen dan operasional yang sangat baik. Lalu yang ketujuh, rekomendasi, yaitu Kulturify Travel juga memiliki peluang besar di industri pariwisata budaya dengan menargetkan pasarnya di milenial dan Gen Z yang berstrategi diferensiasi digital branding serta kolaborasi dengan komunitas lokal menjadi kunci untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Lalu analisis di sini yaitu berdasarkan analisis industri dan kompetitor, Kulturify Travel ini berada pada industri pariwisata dan edukasi yang sedang berkembang dengan peluang pasar yang sangat besar. Lalu juga trennya sudah mengarah pada pengalaman yang autentik, edukatif, serta berbasis budaya lokal yang menjadi salah satu faktor pendukung utama bagi pertumbuhan usaha ini. Lalu tingkat persaingannya juga berada pada kategori sedang hingga tinggi, lalu ditandai dengan banyaknya pelaku usaha pariwisata, namun semuanya fokus pada wisata budaya yang mendalam dan terkurasi. Lalu ancamannya itu yang dapat dihadapi melalui diferensiasi produk, inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan operasional. Lalu kekuatan utamanya itu Kulturify Travel, itu terletak pada konsep wisata berbasis edukasi dan berkolaborasi dengan komunitas lokal, serta kemampuan membangun pengalaman wisata yang bernilai kelanjutan. Dengan strategi yang tepat,
kultur rival travel ini memiliki potensi untuk bersaing dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri pariwisata budaya. Baik, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.